Halo Sobat Cuan, dimanapun berada semoga sehat selalu. Lanjut lagi ya, di video kali ini saya akan sharing-sharing seperti biasa tentang perdagangan saham hari ini 23 Desember 2025. Ya, sebagaimana kita tahu perdagangan hari ini cukup sepi karena memang menjelang akhir pekan serta menjelang perayaan Hari Natal dan Tahun Baru 2026. Tapi memang ada beberapa saham yang cukup trending ya. Meskipun belum bisa mengangkat IHSG, hari ini ditutup level hijau, itu belum bisa. Oke, langsung saja untuk saham pertama itu ada CDIA. Ini kemarin teman saya nanya, kira-kira CDIA prospeknya gimana gitu ya. Dalam jangka pendek dia setelah hari ini mengalami penurunan sebesar 3,6%, maka tentu ya arahnya itu akan ke bawah dulu untuk sementara waktu. Untuk area support terdekatnya itu bisa ke 1650-an ya, sekitar situ. Kalau kita lihat dari MACD nya juga memang sudah turun ya, volatilitasnya udah mulai berkurang saham CDIA. Kemudian kalau kita cek dari beberapa indikator lain dari RSI. Nah, dari RSI-nya ini udah menuju oversold. Jadi kesimpulannya tinggal tunggu aja ya. Kalau misal udah turun mungkin sampai sini ke area supportnya, kemudian ada candle hijau rebound ya, maka bisa menjadi buy on support ya, artinya kita udah bisa menjadi sinyal beli di CDIA. Jadi bagi yang punya di harga atas kemudian mau diputerin uangnya buat masuk ke saham lain, alangkah baiknya bisa pertimbangkan untuk cut loss dulu. Ini juga kebetulan harga sahamnya turun ya, memotong ke bawah dari MA100 nya gitu. Tapi yang udah punya dari harga IPO ya di harga 190-an ya, itu bisa hold aja, nggak apa-apa. Buat jangka panjang kalau misal ternyata saham ini ada kepentingan buat dimasukkan ke indeks MSCI, maka nggak menutup kemungkinan harga sahamnya akan mengalami kenaikan gitu. Ini untuk CDIA. Yang kedua saham Inet ya. Saham Inet akhirnya telah memperoleh persetujuan ya atau pernyataan efektif dari OJK terkait pelaksanaan right issue yang cukup jumbo. Kalau kita flashback di video sebelumnya, itu saham Inet saya memprediksikan akan mengalami penurunan, di mana support pertamanya di 690 sampai 695, serta support keduanya itu area 600 sampai 610-an. Nah, ternyata memang di perdagangan hari Senin kemarin ya, tanggal 22 itu mengalami penurunan ya, bahkan jebol area support pertama. Tapi ternyata harganya ketika closing di bawah naik lagi. Nah, di perdagangan hari ini setelah OJK merilis pernyataan efektif, sahamnya langsung arah. Yang udah punya barang, saya sarankan bisa hold dulu. Yang belum punya mungkin barangkali mau masuk memang cukup high risk ya. Karena di sini tuh sebenarnya udah turun ya, tapi di sini udah mulai naik lagi. Jadi kalau misal mau trading bisa copet-copet aja gitu. Dari beberapa indikator lain di sini MACD-nya tuh sebenarnya udah dead cross, kemudian OTW golden cross lagi ya, karena hari ini naik sampai arah. Nah, ini mungkin euforia aja. Jadi hati-hati kalau misal mau masuk juga saya sarankan jangan terlalu banyak. Ya, andai kata mau masuk misal besok di harga 855 ya, maka batasi risiko. Kalau closing di bawah 820 ya, itu bisa cut loss dulu. Targetnya kemana? Targetnya pasti di harga tertinggi sebelumnya ya, di area 935, atau kalau mungkin bisa menyentuh area 1000 sebagai angka psikologis ya, mungkin bisa jadi bisa aja ya, nggak menutup kemungkinan kalau memang euforianya cukup tinggi. Nah, ini untuk saham Inet ya, jadi tetap batasi resiko. Kalau mau masuk bisa main copet-copet aja gitu ya kan. Kalau yang udah punya di average bawah bisa di hold aja. Bahkan saya sarankan wajib tebus right isunya kalau yang punya harga bawah.
Tuh. Lanjut, selain saham Inet ya, di sini ada saham Wifi ya. Saham Wifi kemarin sempat mengalami penurunan karena apa? Karena rilis kinerja di kuartal ketiga itu ya, dari pendapatannya naik tapi laba bersihnya tuh mengalami penurunan. Nah, makanya harga sahamnya tuh merespon turun ya, disertai dengan volume yang cukup tinggi, yaitu ketika rilis tanggal 12 Desember langsung ARB turun. Nah, ini ketahan di area support MA 100-nya ya. Ini pas banget jadi area psikologisnya Wifi ini ya. Dari bulan Juli lalu ini mau nembus area 3140 sampai 3150 tuh belum bisa. Nah, ini pas banget harganya ketahan, hari ini udah rebound disertai dengan volume yang cukup kencang ya. Jadi akan ada potensi mengalami kenaikan lagi. Apalagi ini memang sahamnya masih cukup agresif ya gitu. Kalau misal mau masuk sekarang ya, batasi resiko kalau closing di bawah 3350 ya. Kalau turun atau closing di bawah segini bisa cut loss dulu ya. Targetnya kemana? Target pertama sini. Oke, target pertama 3950. Secara risk to reward ratio masih cukup oke, tapi mungkin bukan diraih dalam waktu satu hari ya. 13% ini mungkin bisa dalam kurun waktu 1 minggu atau beberapa minggu. Nah, kalau bisa naik lagi maka target berikutnya sini 4300 ya gitu. Jadi dalam jangka menengahnya, kalau ternyata melanjutkan uptrendnya selama masih bertahan di atas MA 100, maka masih bisa berpotensi ke 4300. Ini untuk saham Wifi. Yang terakhir ya, saham MBMA mungkin hari ini nggak trending ya, nggak kayak Wifi sama Inet. Tapi kalau kita perhatikan sahamnya cukup menarik sobat cuan ya. Di sini kalau kita lihat kombinasikan dengan beberapa indikator, dari MACD-nya itu sudah golden cross ya. Histogramnya udah warna hijau, artinya udah ada sinyal buy. Kalau kita lihat dari RSI-nya, ini sebenarnya udah naik nih, ada sedikit divergence ya. Oke, di sini datar, di sini udah naik. Nah, tanda-tandanya ini secara momentum udah mulai kuat. Kalau kita mau lihat secara historical ketika MBMA sideways ya, di sini sideways-nya memang cukup lama, beberapa minggu atau bahkan bisa sampai 1 bulan nih. Nah, tinggal nunggu konfirmasinya aja sebenarnya di sini. Konfirmasi breakout terus bisa naik lagi. Nah, untuk kali ini MBMA ya juga sama kurang lebih. Jadi ada beberapa opsi sobat cuan. Opsi yang pertama itu range area buy-nya segini. Jadi selama harga sahamnya masih sideways di sini ya, itu kita bisa mengakumulasi terus. Nah, tapi hati-hati kalau misal tiba-tiba harga sahamnya tuh turun di bawah 500. Ini kalau kita udah mengakumulasi segini kayak gini ya. Hari ini, besok beli lagi, besoknya turun misal ya, beli lagi dan seterusnya. Ini kan metode akumulasi, nggak cuma hajar dalam satu harga. Nah, itu hati-hati kalau misal ternyata turun di bawah 500, baiknya bisa batasi resiko dulu. Tapi kalau mau pakai skenario yang kedua, biasanya dihajar satu harga mungkin 650 ya, batasi resikonya maka di sini. Kalau closing di bawah 525 atau 520 ya, 525 aja deh, ini udah 6%, maka bisa cut loss. Untuk targetnya jangka menengah mungkin ke 615 ya, 615 sampai 620 ya. Secara risk to reward masih cukup oke gitu, apalagi nanti kalau terkonfirmasi breakout, itu yang kita harapkan. Itu skenario yang kedua. Target berikutnya ke sini 660 dan next target itu di level psikologisnya MBMA di 700. Nah, sini ya, beberapa kali menyentuh area 700 harga sahamnya mengalami penurunan lagi gitu. Kemudian kalau misal mau opsi yang ketiga, itu kita cek validasi. Kalau misal ternyata berhasil breakout dari 560 disertai volume yang tinggi ya seperti ini, nah maka bisa masuk nih. Kalau saya modelnya tuh nitip sendal, ketika breakout masuk satu lot dulu, 1-2 lot ya, pasti ada masanya tuh koreksi mengalami penurunan kayak gini.
Nah, selama koreksinya itu masih membentuk higher high ya, selama masih membentuk lower high maksudnya, itu bisa tambah muatan lagi gitu. Oke, mungkin itu saja, ada 4 saham ya, semoga bisa bermanfaat. Tapi sebelumnya seperti biasa disclaimer ya sobat cuan ya, bukan rekomendasi beli atau jual. Keputusan beli atau jual itu ada di tangan sobat investor masing-masing. Ini hanya berdasarkan pergerakan harga saham dan analisis teknikalnya saja. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini agar terus berkembang ya. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar dapat notifikasi yang terbaru dari channel ini. Terima kasih.